Selamat siang. Hari ini kita akan masuk dalam perkuliahan untuk melanjutkan materi kita pada pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita masuk pada materi tentang M-File sebagai bagian dari MATLAB. M-File atau edit file bentuk sederhananya disebut sebagai script file. Jadi ingat bahwa ketika kita akan membuat suatu edit file, kita akan memilih file, kemudian klik new script, seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah membuat suatu bentuk script sederhana untuk menghitung suatu kecepatan rata-rata dari suatu pejalan kaki yang menempuh jarak 20 meter dengan waktu 600 second ya. Jadi kita harus ingat bahwa rumus untuk menghitung suatu kecepatan jika diberikan S jarak dalam bentuk meter, kemudian diberikan T waktu dalam bentuk S, maka kecepatannya dapat kita tentukan dengan menghitung S per T dalam bentuk meter per second ya. Jadi rumus ini untuk menghitung kecepatan rata-rata ini akan kita buat dalam script file atau script sederhana di MATLAB kita. Jadi di sini saya sudah memasukkan nilai jaraknya atau S-nya sama dengan 20, kemudian T-nya sama dengan 600. Lalu untuk menghitung kecepatannya V sama dengan S per T. Di sini saya mau meng-hide atau menyembunyikan nilai S-nya, maka saya ketik titik koma, kemudian T-nya titik koma. Selanjutnya untuk menjalankan program di M-File ini, saya klik Run dan hasilnya akan muncul di command window. Jadi nama file di sini tadi adalah demo.m, maka akan muncul demo V sama dengan 0,0333. Untuk menjalankan program yang ada di M-File ini, kita bisa klik Run, tetapi bisa juga dengan mengetikkan nama filenya di command window ya. Jadi seandainya kita clear all, kemudian CLC, seperti yang minggu lalu kita sudah belajar bahwa clear all itu untuk menghitung semua memori yang sudah kita buat pada command window kita, sedangkan perintah CLC untuk menghapus semua yang sudah kita ketikkan pada layar ya, pada command window kita. Jadi kita mau coba menjalankan program di M-File dengan mengetikkan namanya. Jadi tadi namanya kita sudah simpan dengan demo.m, maka kita cukup panggil di command window demo, kemudian enter, maka hasilnya akan muncul kecepatan sama dengan 0,0333 ya. Ini tentu dalam bentuk meter per second. Selanjutnya kita akan membuat suatu bentuk function file. Jadi kalau di sini kan kita buat dalam bentuk script sederhana. Oke, kemudian kita akan membuat suatu function file untuk menghitung akar dari suatu persamaan kuadrat. Oke, kita lihat dasar teorinya. Seandainya kita mempunyai suatu bentuk persamaan kuadrat, ya, jadi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. Persamaan kuadrat ini memiliki akar X1 dan X2.
Di mana dengan menggunakan rumus ABC, kita dapat menentukan X1, X2 ini sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, andaikan kita punya nilai A-nya, jadi A sama dengan 1, kemudian kita punya B-nya sama dengan 5, kemudian C-nya sama dengan 6. Maka bentuk ini, ya, nilai-nilai A, B, dan C ini kita masukkan ke dalam bentuk persamaan kuadratnya. Ini menjadi X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Tentu bentuk ini salah satu contoh bentuk yang sederhana dalam persamaan kuadrat. Dan untuk menyelesaikannya, kita bisa menentukan nilai X1 dan X2 dengan pemfaktoran, ya. Jadi kita akan mencari nilai P dan Q, yang mana jika P Q-nya dikalikan, hasilnya adalah 6, dan jika ditambahkan, hasilnya adalah 5. Dari sini kita peroleh P-nya sama dengan 2 dan Q-nya sama dengan 3. Ya, berarti kita langsung masukkan X di sini plus 2, kemudian X plus 3. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan min 3. Ya, untuk membuktikan bahwa ini benar, kita bisa memasukkan nilai X sama dengan min 2 ini ke dalam persamaan umumnya tadi. Jadi, min 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 2 ditambah 6. Min 2 kuadrat berarti 4. 5 dikali min 2 min 10 ditambah 6. Jadi benar hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi benar kita ketahui bahwa akarnya adalah X sama dengan min 2. Kemudian akar yang lainnya untuk X sama dengan min 3 bisa kalian buktikan dengan cara yang sama. Selanjutnya kita jalankan program untuk mencari akar, ya, dengan diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6 di program MATLAB kita. Oke, di sini saya sudah membuat fungsi yang dinamakan fungsi akar untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang tadi, ya. Jadi X1-nya di sini adalah min B ditambah SQRT B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian untuk X yang lain atau X2-nya min B dikurang SQRT B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah cara penulisan dari functionnya. Oke, di sini kita mempunyai function yang terdiri dari 2 output. Jadi outputnya adalah X1 dan X2. Ini disebut sebagai argumen output. Kemudian argumen inputnya apa? Argumen inputnya adalah A, B, C. Jadi nilai-nilai A, B, C yang sudah kita tentukan tadi, nanti kita akan masukkan ke sini. Oke, berarti untuk menjalankan suatu function ini pada command window, kita tulis bentuk argumen outputnya X1, X2 sama dengan akar. Tadi kita sudah menentukan nilai A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Ya, berarti akar 1,5,6. Kemudian enter. Dari sini kita dapat hasil yang sama. Jadi X1 sama dengan min 2,
X2-nya sama dengan min 3. Demikian untuk mencari suatu akar dengan menggunakan fungsi atau function di M-file kita ya. Jadi perhatikan argumen outputnya X1, X2 itu jika kita mempunyai dua output. Ya, jadi kita membuat kurung siku. Kemudian untuk inputnya, jika kita mempunyai argumen input lebih dari 2, kita membuat kurung biasa. Jadi pembedaannya kalau outputnya pakai kurung siku, kalau untuk inputnya kita pakai kurung yang biasa. Ya. Selanjutnya, seandainya kita mempunyai suatu atau kita menjalankan function dari suatu script yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu untuk menghitung kecepatan. Jadi kalau misalnya di sini kita perhatikan kembali bahwa untuk V sama dengan S per T. Ya, jika kita ketahui S-nya, seandainya S-nya sama dengan 20 meter, kemudian T-nya sama dengan 600 second, maka berarti V-nya sama dengan 20/600. Selanjutnya, yang ini kita masukkan ke dalam program MATLAB kita. Jadi, kita buat suatu function baru yang kita sebut dengan function kecepatan. Function kecepatan ini mempunyai dua argumen input, yaitu S dan T. Kemudian argumen outputnya adalah V. Jadi di sini kita tidak memerlukan tanda kurung, ya. Tapi kalau misalnya di sini kita tetap membutuhkan tanda kurung biasa ya. Di sini V-nya pada argumen outputnya kita tidak perlu kurung siku, tapi di sini kita tetap memerlukan kurung biasa untuk argumen input. Selanjutnya kita run atau jalankan programnya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Oke, berarti di sini untuk menjalankan function ini kita ketik kecepatan, kemudian nilai S-nya tadi kita 20, kemudian untuk waktunya atau T-nya adalah 600. Selanjutnya enter, maka kita dapat kecepatannya 0,0333 meter per second. Ya, seandainya kita punya suatu jarak yang berbeda, apakah function ini tetap bisa kita pergunakan? Function ini tetap bisa kita pergunakan dengan cara langsung memanggil fungsinya di command window, kecepatan, buka kurung. Misalkan nilai jarak yang baru itu adalah 50 meter. 50, untuk waktunya 400 second. 50,400. Enter. Maka kita peroleh kecepatannya adalah 0,1250. Ya, untuk kecepatan yang lainnya berarti caranya sama saja. Jadi masukkan atau ketikkan kecepatan, buka kurung, nilai jarak, dan nilai waktunya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Demikian, terima kasih.